Sudah tuntas regulasi kripto Indonesia, hanya di Ardion News. Kita akan bahas sebuah perjalanan yang, luar biasa. Evolusi regulasi aset kripto di Indonesia. Betul. Bayangin aja, dari sebuah dunia yang tadinya kayak Wild West, nggak ada aturan sama sekali, tiba-tiba ditarik jadi komoditi di bawah Kementerian Perdagangan. Dan sekarang, ini dia, ada pergeseran tektonik lagi. Kripto transformasinya jadi aset keuangan di bawah pengawas baru, OJK, lengkap dengan aturan pajak yang super detail. Ini bukan sekedar ganti aturan, ini ganti identitas. Ganti identitas, betul sekali. Anda sudah kasih kami setumpuk dokumen resmi nih, yang jadi semacam peta perjalanan ini. Ada peraturan dari Bapepti, risalah rapat kementerian, sampai yang paling baru, peraturan OJK dan Menteri Keuangan. Lengkap ya? Misi kita hari ini adalah membongkar peta itu. Kita mau lihat kenapa sih pemerintah awalnya merasa perlu turun tangan, terus struktur canggih apa yang mereka bangun, dan yang paling penting, apa artinya gempa bumi regulasi ini buat Anda semua. Mari kita mulai. Mari. Oke, kita mulai dari awal ya, tahun 2018. Kan sebelum itu kripto ini kayaknya nggak tersentuh gitu ya. Cuma dibicarakan di forum-forum, pemerintah kayaknya diam aja. Betul, masih di area abu-abu. Nah, terus kenapa tiba-tiba mereka merasa, wah, ini harus diatur? Salah satu dokumen dari Bapepti ini kasih petunjuk yang jelas banget. Isinya itu hasil rapat di Kemenko Perekonomian. Iya, dokumen itu kayak rekaman momen krusialnya loh. Jadi pemerintah waktu itu dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, Bank Indonesia sudah tegas, kripto dilarang sebagai alat pembayaran, titik. Oke, jelas. Rupiah satu-satunya. Betul, tapi di sisi lain, mereka lihat fakta di lapangan, masyarakat sudah rame banget transaksi, jual beli, investasi. Nah, mereka lihat ada potensi capital outflow yang besar. Capital outflow. Maksudnya, uang dari masyarakat Indonesia ini lari ke bursa-bursa kripto di luar negeri, karena di dalam negeri belum ada wadahnya gitu. Tepat. Pemerintah mikirnya gini, kalau ini kita larang total, uangnya bakal tetap keluar, kita nggak bisa awasi, nggak dapat pajaknya, dan kalau ada penipuan, kita nggak bisa melindungi warga kita. Masuk akal. Jadi pilihan terbaiknya bukan melarang, tapi mengatur. Maka lahirlah keputusan strategis itu. Dilarang sebagai alat bayar, tapi diatur sebagai komoditi investasi. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling cerdik. Kenapa komoditi? Kenapa nggak langsung aja disebut surat berharga atau aset investasi jenis baru? Baru dari nol itu prosesnya bisa bertahun-tahun kan? Lama, iya. Jadi mereka cari payung hukum yang sudah ada dan paling fleksibel. Ketemulah Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Definisi komoditi di UU itu luas banget. Seluas apa itu? Mencakup semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya yang dapat diperdagangkan. Nah, aset kripto yang digital dan abstrak dimasukkan ke kategori hak dan kepentingan lainnya. Voila! Tanpa bikin UU baru, kripto langsung punya landasan hukum. Wow, sebuah shortcut hukum yang efektif banget. Oke, jadi statusnya komoditi. Terus ekosistem kayak apa yang mereka bangun? Saya bayanginnya awali cuma butuh exchange atau bursa aja. Tempat orang jual beli. Tapi dari dokumen Bapepti, ternyata strukturnya jauh lebih kompleks dari itu. Jauh lebih kompleks, dan ini menunjukkan kalau sejak awal mereka sudah mikirin mitigasi resiko. Mereka nggak mau cuma ada satu entitas yang pegang semuanya. Oke. Jadi mereka ciptakan struktur 4 pilar yang terinspirasi dari pasar keuangan konvensional. Pertama, ada bursa berjangka. Ini kayak wasitnya, yang bikin aturan main dan ngawasin pasar. Wasit, oke. Kedua, ada lembaga clearing berjangka. Ini berangkasnya, tugasnya menyelesaikan transaksi dan menjamin dana nasabah. Tunggu sebentar. Jadi dana nasabah itu nggak sepenuhnya dipegang oleh exchange tempat kita transaksi? Nah, itu dia kuncinya. Pilar ketiga itu pedagang fisik aset kripto, atau yang kita kenal sebagai exchange. Iya. Tapi mereka ini cuma etalase atau tokonya. Aturannya, 70% dana rupiah nasabah itu harus disimpan di rekening terpisah di lembaga clearing. Jadi kalau amit-amit exchange-nya bermasalah, sebagian besar dana nasabah aman di tempat lain. Jadi dipisah ya? Betul. Dan pilar keempat itu lembaga penyimpanan atau depositori. Fungsinya mirip, tapi untuk menyimpan aset kriptonya, bukan rupiahnya. 70% aset kripto nasabah wajib disimpan di cold storage yang dikelola lembaga ini. Wow, ini kedengarannya serius banget. Dan kalau kita lihat persyaratannya di dokumen yang sama, ini beneran bukan main-main. Untuk mendirikan exchange aja butuh modal di setor 50 miliar rupiah. Besar kan?
Belum lagi syarat harus punya minimal 1 karyawan dengan sertifikasi keamanan cyber CISSP, yang notabene itu kan sertifikasi elit buat para CISO di perusahaan besar. Betul, angka 50 miliar itu sebuah filter. Pemerintah seolah-olah bilang, ini bukan bisnis untuk coba-coba di garasi. Kalau mau kelola uang masyarakat, Anda harus punya modal kuat sebagai jaminan. Iya. Sertifikasi CISSP itu juga sinyal yang sama di sisi keamanan. Mereka sadar betul resiko terbesar di dunia kripto itu peretasan. Jadi dari awal standarnya sudah dibuat tinggi. Ini cara untuk membangun kepercayaan. Jadi, ekosistem di bawah Bapepti ini sudah berjalan cukup mapan ya, dengan pagar pengaman yang berlapis-lapis. Tapi kemudian, seperti yang kita lihat di dokumen berikutnya dari OJK, terjadi sebuah gempa bumi regulasi. Tepat, sebuah gempa bumi. Lahirnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK itu jadi titik baliknya. Oke. Salah satu pasalnya secara eksplisit memindahkan wewenang pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bapepti yang di bawah Kemendak ke Otoritas Jasa Keuangan OJK. Dan peraturan OJK yang Anda kirimkan itu aturan pelaksanaan resminya. Apa implikasi terbesar dari perpindahan ini? Apa ini cuma sekedar ganti logo pengawas di website exchange aja? Oh, ini jauh lebih fundamental dari sekedar ganti logo. Ini adalah reklasifikasi identitas. Reklasifikasi identitas maksudnya? Kalau sebelumnya kripto itu komoditi, sejajar dengan kopi, sawit, atau emas, sekarang ia resmi menjadi aset keuangan digital. Wow. Artinya, kripto bukan lagi dianggap barang dagangan aneh di pojokan, tapi sekarang duduk satu meja dengan saham, obligasi, dan reksadana. Ia telah diintegrasikan sepenuhnya ke jantung sistem keuangan Indonesia. Regulator baru, status baru, aturan main baru, dan tentu saja, yang paling ditunggu-tunggu atau mungkin ditakuti adalah pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 ini benar-benar mengubah lanskap perpajakan kripto. Benar. Dan ada satu hal yang sangat menarik dan mungkin mengejutkan banyak orang. Aturan ini menetapkan bahwa aset kripto itu sendiri sebagai barang tidak dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Loh, kok bisa? Logikanya statusnya sekarang kan dipersamakan dengan surat berharga, kayak saham. Anda kan nggak bayar PPN waktu beli saham kan? Nah, logika yang sama diterapkan di sini. Oke, jadi barangnya nggak kena PPN. Ini kabar baik nih. Tapi seingat saya tetap ada PPN yang dipungut. Jadi PPN atas apanya dong? PPN-nya dikenakan atas jasa yang menyertai transaksi itu. Peraturan itu merinci dua hal utama. Pertama, untuk penyelenggara platform atau exchange, mereka wajib pungut PPN atas komisi atau fee yang mereka kenakan. Atas fee-nya ya? Betul. Jadi kalau Anda transaksi 10 juta dan fee-nya 20.000, PPN-nya itu 11% dari 20.000 itu, bukan dari 10 jutanya. Oke, jelas. Kedua, ini menarik. Untuk para pendambang atau miner, penghasilan mereka termasuk block reward itu dianggap penyerahan jasa verifikasi transaksi. Dan itu juga kena PPN. Sangat jelas. Itu dari sisi PPN. Sekarang kita masuk ke yang paling berdampak langsung ke kantong investor. Pajak penghasilan atau PPH. Gimana mekanismenya? Nah, ini dia. Setiap kali Anda menjual aset kripto dan dapat keuntungan, Anda dikenai PPH pasal 22 yang sifatnya final. Final? Artinya apa tuh? Final itu artinya, setelah pajak dipotong oleh platform, kewajiban Anda untuk transaksi itu sudah selesai. Nggak perlu dihitung ulang lagi di SPT tahunan. Praktis ya? Sangat. Tarifnya pun dibedakan untuk mendorong penggunaan platform dalam negeri. Oh iya, dibuat beda tarifnya. Seperti apa bedanya? Kalau Anda transaksi di exchange yang terdaftar resmi di OJK, tarifnya sangat rendah, yaitu 0,21% dari nilai transaksi penjualan Anda. 0,21%. Betul. Tapi, kalau Anda pakai exchange luar negeri, tarifnya dibuat lebih tinggi, yaitu 1% dari nilai transaksi. Ini kan insentif yang jelas dari pemerintah. Ayo transaksi di dalam negeri. Lebih aman, diawasi, dan pajaknya lebih ringan. Ini yang sering jadi pertanyaan kan? Kalau saya cuma menukar misalnya dari Bitcoin ke Ethereum, nggak ada rupiah yang masuk ke rekening saya, apa itu tetap dianggap transaksi yang kena pajak? Ini jebakan klasik yang sering nggak disadari. Dan peraturan ini menjawabnya dengan sangat tegas. Ya, transaksi tukar-menukar atau swap tetap kena pajak. Wah, di mata Fiskus, saat Anda menukar Bitcoin dengan Ethereum, itu dianggap dua peristiwa terpisah yang terjadi bersamaan. Anda dianggap menjual Bitcoin Anda, dan lawan transaksi Anda menjual Ethereum-nya. Oh, jadi dua-duanya kena ya?
Jadi Anda kena PPh 0,21% atas nilai Bitcoin yang Anda serahkan. Ini penting banget buat diingat ya, karena banyak yang mikir kalau nggak jadi rupiah berarti nggak ada pajak. Ternyata nggak gitu. Luar biasa detailnya. Terus soal pemungutan. Kalau exchange-nya lokal, jelas mereka yang wajib mungut. Tapi gimana cara pemerintah nagih pajak ke exchange yang kantornya entah di mana? Di Cayman Islands misalnya? Aturan ini sudah antisipasi itu, jadi Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menunjuk platform luar negeri yang punya basis pengguna besar dari Indonesia sebagai pemungut pajak. Oh, bisa ditunjuk ya? Bisa. Kalau platform X dari luar negeri itu ditunjuk, mereka wajib pungut PPh 1% dari transaksi Anda. Tapi, kalau platform itu belum ditunjuk, nah bola panasnya pindah ke Anda. Kewajiban untuk hitung, bayar, dan lapor sendiri pajak 1% itu ada pada Anda sebagai investor. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua dokumen ini, kita lihat sebuah pola yang sangat terencana ya. Ini kayak nonton evolusi anak liar yang awalnya dibiarin bebas, terus diadopsi, dikasih aturan rumah oleh Bapepti, Betul-betul. disekolahin, dan sekarang oleh OJK dikasih setelan jas dan didudukan di meja direksi perusahaan keuangan. Analogi yang pas banget. Polanya itu formalisasi dan integrasi. Fase Bapepti itu tentang containment dan safety. Gimana cara kelola risiko, kasih pagar pengaman, melindungi konsumen. Fondasi ya? Itu fase membangun fondasi. Nah, fase OJK yang baru ini tentang integration dan legitimasi. Pemerintah secara efektif bilang, aset kripto ini nyata, nggak akan hilang, dan sekarang jadi bagian sah dari perekonomian dan sistem keuangan kita. Dan konsekuensinya? Konsekuensinya, ya tentu saja, ia juga harus jadi bagian dari basis penerimaan pajak negara. Jadi buat Anda, para pendengar, kesimpulannya ini kayak pedang bermata dua ya. Di satu sisi, Anda dapat kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang jauh lebih kuat. Anda sekarang transaksi di industri yang diawasi regulator keuangan utama negara, bukan lagi di zona abu-abu. Betul sekali. Tapi di sisi lain, pedang itu juga menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Aturan mainnya kini hitam di atas putih. Dan itu termasuk kewajiban pajak yang nggak bisa lagi dinegosiasikan. Betul, era Wild West sudah benar-benar berakhir. Aturan operasional platform, keamanan dana, sampai kewajiban Anda sebagai investor, semuanya kini tertuang jelas dalam peraturan-peraturan ini. Kita sudah memetakan seluruh perjalanannya. Dari awal mula kripto dianggap komoditi untuk mencegah capital outflow, pembangunan ekosistem 4 pilar yang kokoh, sampai pergeseran fundamental ke ranah aset keuangan di bawah OJK, lengkap dengan rezim pajaknya yang baru. Dan semua ini memunculkan satu pertanyaan besar yang sangat menarik untuk masa depan. Sekarang aset kripto ada di bawah OJK, lembaga yang sama yang mengawasi pasar saham, reksadana, asuransi. Ini kan membuka pintu bagi inovasi produk yang sebelumnya mustahil. Apakah ini berarti kita akan segera lihat produk seperti ETF kripto yang diperdagangkan di bursa efek kita? Wah, itu menarik sekali. Atau mungkin produk derivatif yang lebih canggih? Atau instrumen investasi lain yang mengawinkan dunia kripto dengan keuangan tradisional? Dulu ini nggak terpikirkan saat statusnya masih komoditi. Sekarang kemungkinannya terbuka lebar. Inilah babak baru yang patut kita pantau bersama. Sampai jumpa di podcast berikutnya.